Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Widyatama. Spesialisasi saya di dalam hal pengajaran yaitu mata kuliah di bidang manajemen. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT. Video ini menjelaskan terkait pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan di Universitas Widyatama, khususnya di Prodi S1 Akuntansi, yaitu manajemen strategik, manajemen operasional, manajemen keuangan. Nah, dalam video ini saya akan coba menjelaskan salah satu mata kuliah tersebut, yaitu manajemen strategik. Deskripsi mata kuliah manajemen strategik adalah bahwa mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang model proses manajemen strategik yang terdiri dari menganalisis lingkungan, memformulasi strategi, mengimplementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Mata kuliah ini akan membahas tentang visi dan misi dari suatu organisasi, analisis terhadap lingkungan, baik itu eksternal, internal organisasi, dan industri global. Alternatif strategi baik di tingkat korporat maupun tingkat unit bisnis dan tingkat fungsional. Evaluasi dan pengendalian, baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat strategik. Kemudian, apa capaian mata kuliah ini? Diharapkan bahwa mahasiswa mampu menghasilkan suatu solusi dalam formulasi strategi yang baik, menyusun program, prosedur, dan anggaran sebagai implementasi strategi, serta dapat melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap strategi yang telah dirumuskan tersebut. Apa saja materi dalam mata kuliah manajemen strategik? Ada beberapa materinya, yaitu konsep dan pengertian manajemen strategik, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial dan etika, analisis lingkungan eksternal dan internal, analisis lingkungan industri dan global, matrik SWOT dan BCG, penyusunan visi dan misi, formulasi strategi, implementasi strategi, termasuk program, anggaran, prosedur, dan terakhir evaluasi dan pengendalian dalam strategi. Bagaimana sistem pembelajaran di dalam mata kuliah ini? Sistem pembelajarannya memadukan antara tutorial dan diskusi dengan proporsi waktu 1:2. Setelah UTS, ada tambahan sesi untuk mahasiswa secara berkelompok bergantian melakukan presentasi suatu kasus penyusunan strategi perusahaan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran diskusi untuk membuat mahasiswa belajar dalam pemecahan masalah yang terjadi pada suatu perusahaan yang gagal dalam menghadapi persaingan di suatu industri tertentu. Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa? Penggunaan berbagai jenis platform, baik luring sebelum pandemi maupun daring selama pandemi, dilakukan untuk tetap menjaga interaksi dengan mahasiswa. Ketika luring, mahasiswa dapat berdiskusi langsung di dalam kelas, dan di beberapa pertemuan terakhir, mereka berkelompok melakukan presentasi untuk suatu kasus perusahaan. Akan tetapi ketika daring, mahasiswa dapat berdiskusi dan presentasi pada platform Google Meet. Ketua mahasiswa diwajibkan membuat grup WhatsApp mata kuliah manajemen strategik untuk memperoleh informasi di luar kelas. Bagaimana sistem penilaian mata kuliah ini? Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa berdasarkan presensi mahasiswa, tugas presentasi, keaktifan dalam berdiskusi, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Sistem indikator penilaian berdasarkan penugasan presentasi,
ketepatan dalam menjelaskan dan memecahkan solusi untuk berbagai permasalahan yang berhubungan dengan strategi di dalam suatu perusahaan. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah manajemen strategik yang saya ampuh. Setelah video ini, kita akan masuk ke dalam video mengenai proses pembelajaran menggunakan aplikasi Screen-O-Matic ketika waktu saya dalam masa pandemi ini perkuliahan itu melakukan Google Meet dan juga sekali-sekali dilakukan rekaman melalui Screen-O-Matic. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Kita akan masuk ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan awal ini kita masuk ke dalam materi awal yaitu mengenai konsep dasar manajemen strategi. Modul ini berisi tentang manfaat model-model dasar manajemen strategik serta bagaimana globalisasi dan keberlanjutan lingkungan mempengaruhi manajemen strategik. Nah, modul yang pertama ini adalah penjelasan mengenai gambaran umum manajemen strategik yang akan kalian dapatkan dari awal pertemuan sampai nanti menjelang UAS. Baik, kita lanjut saja. Di sini ada kata-kata manajemen strategik. Sebelum kita definisikan apa itu manajemen strategik, di sini ada dua kata. Ada manajemen, ada strategik. Kata-kata strategik kadang pakai G, bisa juga pakai J, ya seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya kalau misalnya kalian lihat ada strategik itu tidak ada masalah, sama saja sebenarnya. Nah, ada dua kata di sini, manajemen dan strategik. Manajemen, kalian pernah belajar manajemen waktu di mata kuliah pengetahuan manajemen atau mungkin mata kuliah manajemen yang lain. Manajemen itu apa sih? Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, manajemen itu merupakan penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Nah, manajemen juga bisa merujuk kepada orang, yaitu pimpinan yang bertanggung jawab di dalam suatu organisasi. Adapun strategik, di sini kata bendanya adalah strategi. Ya, kalau strategi kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, mungkin kebanyakan definisinya lebih banyak kepada perang ya, masalah perang. Oke, coba kita lihat dalam kamus bahasa Inggris Webster yang coba kita terjemahkan. Di situ strategi itu adalah merupakan apa? Merupakan rencana dan metode yang hati-hati untuk mencapai tujuan jangka panjang dan keterampilan di dalam hal membuat rencana dan metode tadi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ya. Nah, adapun apa itu manajemen strategik? Manajemen strategik adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang dari sebuah perusahaan. Ini menurut Whelan dan Hanger dalam bukunya Manajemen Strategik yang Kebijakan Bisnis. Nah, manajemen strategik di sini itu posisinya dengan ilmu manajemen yang lain, ini posisinya di hierarki di top manajemen. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa manajemen strategik ini membawahi beberapa manajemen yang lain, karena manajemen strategik itu lebih ke tingkat korporasi ya di top manajemen, sementara manajemen lain itu lebih kepada fungsional ya. Jadi pemahaman manajemen strategik ini memang diperlukan juga pemahaman tentang manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, ya, manajemen pemasaran dan manajemen yang lain. Nah, semua dinamakan kebijakan bisnis atau business policy. Manajemen strategik masukkan topik perencanaan strategik, pengamatan lingkungan, dan analisis industri. Jadi dulunya kebijakan bisnis kembangkan, tambahkan perencanaan strategik, pengamatan lingkungan, dan analisis industri. Oke, kita lihat fase-fase di dalam manajemen strategik itu ya. Dalam pengembangannya
Yang pertama ada fase pertama yang disebut dengan dasar perencanaan keuangan. Ya. Fase pertama dasar perencanaan keuangan ini adalah fase di mana manajemen itu menganggap bahwa anggaran dalam satu tahun itu sudah cukup untuk dijadikan tolak ukur di dalam melaksanakan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi mereka cukup membuat anggaran dalam satu tahun. Kemudian fase kedua, masuklah fase perencanaan dasar peramalan. Manajemen mulai berpikir bahwa anggaran satu tahun itu tidak cukup. Mereka membuat perencanaan keuangan dalam hal 5 tahun, ya seperti itu. Kemudian masuk lagi ke fase ketiga, mulai manajemen frustasi dengan rencana yang 5 tahun tadi, maka mereka mulai berpikir bahwa perlu adanya dilakukan perencanaan strategis di dalam perusahaan, ya, dan melibatkan pengambilan perencanaan tadi itu dari atas ke bawah, top down, ya. Itu fase ketiga namanya. Sudah mulai melakukan pemikiran strategis ke depan, ya. Cuma memang masih informasinya itu dari top down, dari atas ke bawah. Kemudian fase 4, barulah di fase 4 ini mulailah berpikir bahwa informasi di dalam perencanaan strategis itu tidak cukup kalau dari informasi itu dari atas ke bawah. Jadi diperlukan juga bahwa melibatkan semua lini, ya, di tingkat bawah, ya, untuk mendapatkan operasi. Jadi dari bottom up. Nah, seperti itu. Jadi top down dan bottom up. Jadi lebih melengkapi lagi dalam manajemen strategik ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat apa tujuan dan manfaat manajemen strategik. Ya, strategi yang dikembangkan organisasi melalui proses manajemen strategik bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif atau daya saing. Bahasa Inggrisnya competitive advantages bagi organisasi. Keunggulan kompetitif. Apa itu keunggulan kompetitif? Atau bahasa lainnya daya saing? Ya, sederhananya keunggulan kompetitif itu ada suatu kondisi bila nilai pelanggan, nilai produk, nilai jasa suatu perusahaan itu di atas nilai pelanggan, nilai produk, nilai jasa perusahaan pesaing. Jadi kalau udah di atasnya, ya, nilai produknya atau nilai jasanya, nilai pelanggannya di atas nilai produk, nilai jasa, nilai produk para pesaing, maka perusahaan itu sudah menciptakan keunggulan kompetitif. Ya, keunggulan kompetitif ini, ya, komponen-komponennya apa aja sih sebenarnya? Ya, sebenarnya banyak bisa kita kembangkan. Ya, kita bisa ambillah 4 ya misalnya. Biasanya yang paling top itu ada namanya kualitas, kemudian komponen lain efisiensi, bisa juga harga maksudnya, ya. Kemudian waktu, ya. Salah waktu ini adalah kemungkinan bahwa konsumen itu suka dengan waktu yang cepat, ya. Waktu di sini bisa waktu proses produksi, bisa waktu pelayanan kepada konsumen. Kemudian kita bisa ambil lagi komponen yang lainnya seperti inovasi, nah, gitu ya, atau bisa juga fleksibilitas gitu, fleksibilitas. Nah, bisa kita kembangkan masalah keunggulan kompetitif, ya. Nanti kita akan bahas itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Terutama kita akan bahas tentang pengamatan internal, ya, untuk melihat kekuatan, ya. Kita akan melihat kekuatan perusahaan itu di mana, apa kelemahannya. Nah, kita akan lihat itu, ya. Kita bisa lihat keunggulan kompetitif dari perusahaan itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari manajemen strategik ini. Berdasarkan survei terhadap hampir 50 organisasi berbagai negara, ditemukan 3 manfaat paling tinggi dari manajemen strategik. Ya, ini dalam bukunya Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis, ya, karangan Willen dan Hanger tahun 2012. Itu dikatakan bahwa visi yang lebih jelas dari visi strategis untuk organisasi. Nah,
Di dalam manajemen strategik, ya, dalam proses manajemennya, itu ada fase formulasi strategi atau perumusan strategi. Di sana kita akan coba melakukan penyusunan visi dan misi. Ya, nah, dengan adanya penyusunan visi dan misi, ya, di dalam formulasi strategi ini, maka visi akan lebih jelas. Visi itu merupakan cita-cita, ya, gambaran perusahaan di masa yang akan datang. Ya, jadi perusahaan itu ingin jadi apa sih nanti di masa yang akan datang? Ya, itu bicara visi ya. Nanti dalam formulasi strategi kita akan bahas itu visi. Jadi visi akan lebih jelas. Fokus yang lebih tajam pada apa yang strategis penting. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lihat bahwa ada beberapa alternatif strategi. Di sini manajemen harus mencari skala prioritas. Ya, ada beberapa strategi pilihan yang harus dia pilih. Ya, nah inilah manajemen itu harus punya kemampuan dalam hal memilih tadi. Kemudian manfaat berikutnya peningkatan pemahaman tentang lingkungan yang berubah dengan cepat. Kita tahu bahwa kita sekarang ini dalam era disrupsi. Jadi lingkungan itu berubah sekali cepat. Ya, kita tahu dulu Nokia sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu itu berada di atas, tiba-tiba dia jatuh, ya. BlackBerry juga seperti itu. Kemudian ya, kita tahu Yahoo tiba-tiba jatuh, digantikan sama Google, ya. Dalam hal peringkat-peringkat di dunia ini, yaitu karena perusahaan-perusahaan tadi itu kurang memahami lingkungan yang berubah cepat tadi. Dia tidak mengerti bahwa era disrupsi ini memang era yang banyak penuh hal-hal yang tidak pasti, ya, perubahan teknologi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi tadi, ya, jangan sampai ada dilema dalam teknologi, dalam inovasi, ya, itu bisa membuat perusahaan-perusahaan itu akan jatuh. Nanti kita akan bahas ini dalam pertemuan-pertemuan tentang globalisasi, nanti kita akan bahas juga di dalam analisis industri, nanti kita bahas ya. Oke. Nah, kita coba ini memodelkan ya, model dasar proses manajemen strategik ya. Ini sebenarnya modelnya itu ada empat tahap ya. Yang tahap pertama adalah pengamatan lingkungan. Nah, pengamatan lingkungan. Nanti kita akan pertemuan selanjutnya itu sebelum langsung ke pengamatan lingkungan kita akan bahas dulu tentang analisis tata kelola perusahaan, kemudian tujuan tanggung jawab sosial perusahaan dan etika. Nah, kemudian baru kita akan masuk ke pengamatan lingkungan. Nah, pengamatan lingkungan ini ada pengamatan lingkungan eksternal dan pengamatan lingkungan internal. Ya. Nah, ini akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti kita bahas akan lebih detail. Jadi, dalam pengamatan lingkungan ini, perusahaan itu akan menemukan, ya, apa saja sih kekuatan yang dimilikinya, ya, kelemahan apa saja yang dimiliki, kemudian apa peluang yang mereka temukan, dan ancaman apa yang akan mereka hadapi. Ya, nanti dari sini baru kita masuk ke fase berikutnya yaitu formulasi strategi. Di sini formulasi strategi, ya, itu nanti akan kita mulai dengan penyusunan visi dan misi. Nah, adapun di sini ditulisnya misi saja, itu karena biasanya visi itu memang lebih tahan lama panjangnya ya. Tapi tetap ya kalau memang dirasakan visinya perlu dirumuskan ulang, kita bisa lakukan penyusunan visi dan misi ya. Kemudian kita masuk ke penyusunan objektif atau tujuan khusus perusahaan. Kemudian kita masuk ke formulasi strategi itu sendiri, kemudian barulah kita menyusun kebijakan perusahaan. Nah, setelah fase formulasi strategi ini, kita masuk ke implementasi strategi ya. Di sini dalam hal manajemen itu akan membuat atau menyusun program ya, anggaran, terus prosedur. Setelah selesai strategi ini diimplementasikan, baru masuk ke tahap berikutnya yaitu evaluasi dan pengendalian. Nah, ini adalah model dasar proses manajemen strategik
Ini yang akan kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai nanti di akhir pertemuan sebelum ujian akhir semester. Seperti itu. Nah, nanti hierarki di dalam strategi itu ada 3, ada namanya strategi korporasi, ya, strategi bisnis dan strategi fungsional. Ya, nanti itu akan kita masuk pelajari itu di dalam formulasi strategi, ya. Jadi memang di dalam fase ini yang sangat-sangat penting itu adalah fase formulasi strategi ini, ya, yang akan kita pelajari. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mungkin ada yang dapat kalian tanyakan terlebih dahulu.